never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me happy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. Tell me about that work, 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 work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas PKWUG 341 akan mempresentasikan hasil analisis usaha kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Bungkus Agustina Widiari dengan APM 2201 301 0345 dari program studi akuntansi. Di sini saya berperan sebagai CEO Jasa Titip Makanan Fomo. Saya Riza Finda Amelia dengan NPM 2201306346 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya sebagai CFO jasa titip makanan viral Fomood. Jadi usaha kami yaitu Fomood, yaitu singkatan dari Fair of Missing Out Food, yaitu sebuah layanan jasa titip makanan viral yang memanfaatkan fenomena FOMO. Jadi jasa titip ini mempermudah pelanggan untuk mendapatkan makanan yang sedang viral yang sulit untuk dijangkau di daerahnya masing-masing, terutama daerah kampus UPN Veteran Jawa Timur, tanpa antri panjang atau tanpa kesulitan untuk menemukan makanannya. Dengan adanya Fomood, konsumen dapat lebih mudah mencoba makanan-makanan yang lebih viral dengan menawarkan akses eksklusif ke makanan viral. Fomood mampu menarik minat konsumen untuk menggunakan layanannya, dan Fomood lebih menghemat waktu dan tenaga konsumen untuk mencari makanan-makanan yang sedang viral. Dan Fomood ini menyediakan daftar menu makanan viral yang sedang populer, lengkap dengan foto dan deskripsi. Pelanggan memilih menu di Fomood dan akan diantarkan oleh pihak Fomood ke tempat pelanggan dengan cepat dan efektif. Kami mewawancarai sebanyak 34 mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, dan mode yang kami gunakan yaitu kuesioner. Sebanyak 94,1% responden menyatakan setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi. Kedua kita ada jenis segmen pelanggan target kita, yaitu usia 18 sampai 25 tahun dan mahasiswa yang sibuk dan penggemar makanan yang viral. Untuk jumlah segmen pelanggan kita yaitu 90% mahasiswa, 10%-nya yaitu pekerja kantor atau lainnya. Untuk saluran yang akan digunakan untuk menarik pelanggan kita yaitu ada WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Untuk perkiraan jumlah prospek kita yaitu 300 sampai 500 prospek. Untuk perkiraan biaya yang mengubah prospek ini menjadi pelanggan sebenarnya yaitu sebesar 3 juta sampai 5 juta dengan target audiens yang disesuaikan. Untuk customer sales funnel-nya yaitu target kita 10.000 mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Untuk lead-nya yaitu 4.000 followers di media sosial. Untuk prospeknya yaitu 1.500 konten dan pernah memesan jasa kita. Untuk 500 pelanggan yang rutin menggunakan jasa kita. Untuk marketing and sales-nya yaitu positioning statement. Fomood adalah layanan jasa titip makanan viral yang aman, terpercaya, khusus bagi mahasiswi yang ingin menikmati makanan yang sedang tren. Dengan sampai di tangan pelanggan dengan kualitas terbaik, menghadirkan pengalaman kuliner unik langsung ke kampus atau kosan. Untuk marketing segment and channels-nya yaitu segmentasi pasar pelanggan. Fomood menyasar mahasiswi dan komunitas muda perkotaan yang ingin mencoba makanan viral yang dia sedang sibuk. Namun, kami fokus pada mereka yang berjiwa trendsetter, selalu mencari pengalaman kuliner baru dan eksklusif. Untuk salurannya yaitu Instagram, WhatsApp, TikTok, dan dari mulut ke mulut. Startup cost sebesar Rp1.150.000, untuk biaya riset pasar sebesar Rp500.000, biaya branding dan marketing awal sebesar Rp650.000, untuk capital work in progress atau fixed asset sebesar Rp2 juta, meliputi peralatan IT atau yaitu ponsel sebesar 2 juta, peralatan pengemasan sebesar 1.500.000. Untuk starting operation atau budgeted yaitu sebesar 1.850.000. Untuk stok awal makanan sebesar 250.000, biaya operasional bulanan sebesar 500.000, biaya promosi sebesar 150.000, dan biaya tak terduga sebesar 500.000. Untuk startup kapitalnya sebesar 5 juta yaitu modal pemilik sebesar 5 juta. Biaya operasional bulanan meliputi biaya bahan bakar, transportasi, dan utilitas selama 1 bulan. Biaya tak terduga meliputi cadangan untuk keperluan mendesak. Berarti startup kita 5 juta. Ya, dari modal pemilik sebesar 5 juta. Untuk forecast P&L-nya, untuk cash sales-nya pada bulan Januari yaitu 2.250.000, meningkat pada bulan Desember yaitu 4.650.000. Untuk number of customer-nya 150 pada bulan Januari dan Desember 310. Untuk price per unitnya tetap stabil pada 15.000 dari mulai Januari sampai Desember. Untuk total sales-nya
yaitu 2.260.000 pada bulan Januari dan meningkat pada bulan Desember yaitu 4.650.000. Untuk cost of service-nya yaitu 750.000 pada bulan Januari dan meningkat pada bulan Desember yaitu 1.550.000. Untuk cost per unitnya yaitu tetap stabil pada 5.000 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk gross profit-nya yaitu pada bulan Januari 1.600.000 dan pada bulan Desember yaitu 3.100.000. Untuk salarisnya yaitu 385.000 pada bulan Januari dan meningkat pada bulan Desember yaitu 1.035.000. Untuk marketing and promotionnya yaitu pada bulan Januari 150.000 dan setiap bulannya tidak menentu, kadang di Februari, Maret tidak ada, tapi di April ada sebesar 150.000 dan itu tetap stabil 150.000 tapi tidak di bulan semua. Untuk digital marketingnya yaitu 250.000 tetap stabil pada bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk utilitiesnya yaitu 500.000 pada bulan Januari dan tidak menentu di bulan Desember yaitu 550.000. Untuk customer service-nya tetap stabil pada 50.000 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk total expense-nya yaitu di bulan Januari 1.335.000 dan meningkat di Desember 1.935.000. Untuk net profitnya yaitu kita profit pada bulan Januari sebesar 165.000 dan tertinggi yaitu di bulan Januari gross profit marginnya sebesar 67%, net profit marginnya sebesar 7%. Jumlah pelanggan dan unit barang yang terjual mempresentasikan pelanggan yang membeli produk atau jasa. Harga satuan rata-rata adalah 15.000 per unit setiap bulan, yang dihitung berdasarkan harga tetap per unit sepanjang tahun. Jumlah pelanggan meningkat dari 150 orang di bulan Januari menjadi 310 orang di bulan Desember, yang menunjukkan pertumbuhan basis pelanggan secara konsisten. Unit barang yang terjual juga berbanding lurus dengan jumlah pelanggan setiap bulan, seiring stabilnya harga satuan. Untuk funding plan and projection, untuk number of sales di tahun pertama sebesar 3.047 dan bertambah terus sampai dengan di tahun kelima yaitu sebesar 6.293. Untuk value of each sale atau contribution yaitu di tahun pertama sebesar 10.000 dan naik terus hingga tahun kelima yaitu sebesar 13.785. Untuk average price per unit 15.000 di tahun pertama dan kedua dan mengalami kenaikan di tahun ketiga dan keempat sebesar 18.000 dan tahun kelima mengalami kenaikan lagi sebesar 19.499.000. Untuk average cost per unitnya sebesar 5.000 stabil di tahun pertama dan kedua dan mengalami kenaikan di tahun ketiga sampai dengan tahun kelima yaitu sebesar 5.715. Untuk total revenue-nya yaitu sebesar 45.705.000 di tahun pertama dan tahun kelima meningkat sebesar 122.718.054.000. Untuk gross profit-nya di tahun pertama sebesar 30.470.000 dan meningkat di tahun kelima sebesar 86.754.265. Untuk equipment-nya yaitu stabil di 5 juta di tahun pertama hingga tahun kelima, sama dengan product development cost-nya yaitu stabil di angka 150.000. Untuk totalnya yaitu stabil di angka 5.150.000 di tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk salarisnya di tahun pertama sebesar 10.457.000 dan meningkat hingga di tahun kelima 15.368.658 rupiah. Dan untuk marketing and promotionnya sebesar 600.000 di tahun pertama dan meningkat di tahun kelima menjadi 878.460 rupiah. Dan untuk digital marketing and customer service-nya yaitu di tahun pertama sebesar 3 juta dan di tahun kelima yaitu meningkat sebesar 4.392.300 rupiah. Dan untuk office supplies-nya yaitu sebesar 600 dan di tahun kelima meningkat menjadi 878.460 rupiah. Untuk totalnya yaitu untuk total keseluruhan expense annualnya yaitu sebesar di tahun pertama 21.697.000 dan tahun kelima meningkat menjadi 31.766.578 rupiah. Untuk earnings-nya EBITDA yaitu di tahun pertama 8.773.000 dan tahun kelima meningkat sebesar 54.987.687 rupiah. Dan untuk number of existing shares-nya yaitu sebesar 100.000, amount to be invested-nya yaitu 50 juta, earning after 5 tahunnya sebesar 54.987.887 rupiah, dan untuk PI ratio-nya sebesar 15, discount rate-nya sebesar 10% dan number of year-nya sebesar 5, estimate terminal value-nya sebesar 824.818.305 rupiah dan present value-nya sebesar 511.522.063 rupiah dan required ownership percentage-nya sebesar 9,77% dan number of shares-nya sebesar 97.700 dan share price-nya sebesar 51.152. Untuk unit ekonomiknya yaitu P&L per unit yaitu ada revenue tahun 2022 yaitu 15.000, untuk COGS-nya yaitu 5.000, untuk gross profit-nya yaitu 10.000, untuk gross profit margin-nya yaitu 67%, untuk operating cost-nya yaitu 12.121, untuk operating profit-nya yaitu 2.879.23 rupiah.